perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nak swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saiki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Jadi kok nak pangeran nyafati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur ngono ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini ahlussunnah jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Repot Mas. Mas ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran berdiri ngono, sudah tekan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesyah ning pangeran. Kulo rawan iki. Are rawan iki wis. Ora ya ora mari ya ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gak ada makom napa ala bayinatim mirab. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Akhirnya kita sadar sing mulai kuwe ning kandungan sing rumat ya Allah. Kuwe ning donya sing lola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kita sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Hanya Bisa Bergantung Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kowe kok mamang mlebu neraka, itu berarti setan. Semantep ae ora bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu ae, ora usah mamang. Saya keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nak swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saiki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbok nek roh aku ora roh. Alamatin rokok jelas medit wis tak jelas. Karena medit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan. As-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit yo deket-deket situ. Jadi alamatin rokok napa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Ya di kawasan situ, no. Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya koribun nabo ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji ini syukur-syukur tiap ngaji ke apal ayat yang tak apal tak wajo kondang tenang. Apal lo ati ojo gue simaan ro ati. Mau buku lomba
Kataba nulis sapa rabbukum mesti ana sapa rabbukum ala nafsi ing atase awak dhewe rabbukum arrahmat ing. Terus di antara tulisannya Allah sing wis diputusno ning Lauh Mahfuz innahu. Nah kira kita kataba ala nafsir annahu innahu kira kita annahu. Nah temriki milai maksudnya innahu sak temene kelakuan manane fakta isyana. Wa fi qiraatin bil fathi kira kita annahu. Nah bil fathi badalun min rahmah dadi badal saka rahmah. Allah itu menulis satu fakta, satu ketentuan. Rupane man amila minkum su'am bijahalah. Man de sapa wonge iku amila nglakoni sapa man minkum saing sira kabeh su'an ing elek bijahalatin sebab ora ro, sebab goblok. Mane goblok ku pertahanno wae. Mergo angger ngamal elek kok krana goblok, iku sumata bamibadi waslaha fanahu ghafur. Makanya goblok itu penting, apa? Lho kula dadi wong pinter kadang gedon, jebule goblok ku ya penak, mergo apa? Man amila minkum su'am bijahalah. Lane terus wae, paham ya. Penak goblok ku. Alhamdulillah no. Wiridane alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Pinter ya alhamdulillah, goblok alhamdulillah. Man amila minkum su'am bijahalah kelawan goblok. Nah, dadi ngamal elek posisi goblok. Hai surtaka bau sekirane nglakoni sapa wong ku ing su. Angger nglakoni elek ya berarti anjen wong goblok. Sumata apa mongkon iki tobat. Kaya ngono. Padahal wong pinter lah kok nglakoni elek ya. Tapi pangeran sumata apa mongkon uli tobat sapa wong rojaat tegese bali sapa wong bibati sawinge sause ngakoni su bata amali tegese sause nglakoni ne wong andu saking su. Tobat andu saking nglakoni su. Lan cukuman wani wong alim sing mulang kualat. Sekualat-kualat di dunia akhirat. Mereka termasuk sifat Allah itu nufassilul ayat. Allah memberi penjelasan tentang ayat-ayat Quran. Asirang alim raiso nerang. Dong alim dari seneng duit, ini raiso nerang. Teke elek, mesti orang seneng duit, mesti teke elek. Ayat Quran atau sekor. Nah duit rapopo, nak seneng rawoleh. Nak duit boleh, tapi nak seneng rawoleh. Itu kan duit be. Seneng itu tersiksa. Jadi, yo repot, kalau seneng itu repot. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar ayyuhsyaru ila rabbih. Nah sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Tidak jawab itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan ya khaufun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan nih. Ganggu nek ora paham ya. Lan nek durung ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Ya jadi durung ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lan ora sinau terus pinter ning kere malah ngeklaim laduni. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur napa? Kalau baleni malih iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah terus anti syafaat. Ya kubu
Sebelah ke sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya aku debat sampai kubu sebelah tadi, bu sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung dhahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang dhahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Yang khaufun itu artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran yang ketemu sing disenengi kan. Nah, kowe wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing agar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyotem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape bapak ngono, masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kaeleke ning donya. Kode cangkem eleke. Nah, malahnya cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman mbek qada qadar. Anggapnya latihan iman mbek khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman mbek qada qadar sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun? Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium niki santri. Nah, terus dibuktekno, malaikat ke nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus tak bilon nah niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi.
Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati ini ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu loh pangeran. Wah atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue. Misalnya gini, kue wis mati kok. Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ra iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nak Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk pada konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi koyo kentekan pulsa. Jadi kok nak pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ngene iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat, batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso, batur kudu Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam min malakin fis samawati la tuhni syafa'atihim shay'an illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasha Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau tidak datang ya? Wah, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah, kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yashfa'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini ndak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan nen neraka nyafaati sapa kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus yo. Tambah apa? Gak jurus, padha hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil jak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya hafal Quran, ndak. Hafal hadis ndak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Mosok Mike Tyson di musono Elias Pikal.
Ya mati malah. Debat iku imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat wae aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif ba tak ae. Tak ulangi Iqra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah ngono. Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi dia menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Kau mangkel. Orang tahu ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji apa mem fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso. Piye mem fathama. Tahu tak fathata terus. Tadi agar orang wong ra iso ngaji kok sok ngiyai iku kon ngeja. Melfat sama. Ya sing go. Wong nak tre cangkem elek, sing langsung elek. Dadi capek lali elek. Fakat elek niku. Gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eleng-eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat, benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah, yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idah siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya kue ujung gedok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang ujung gedok, ngalim ya sunnah Rasul, apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun kayak fair, kayak kue jagotan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih di sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wong itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks itu. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena monopos itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah SAW dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu.
Lalu yang enggak haid ya kita carikan, karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhili min nisaikum in irtabtum faidatuna salah satu asyhur wallahi lam yahid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu ndak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Sing dibilang yo ora ro. Ngapa alos karo-karo. Loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya roba ya kalah. Malah kalah ping pindho Gus ya ora loba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka. Iku apa-apaan. Aku las direncana ra gelem. Ora pantes ngapal Quran ben neraka ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren. Apal ayat iki? Kowe dhisik ayat iki waca, wah pusing. Ma apale wali biru qomahum bidaru jauh ilaihim iku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa yang haidnya salah satu kurun itu siapa mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kurun siapa ya, yang masih haid. Kalau yang masih haid gini, yang sudah agak haid lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar misalnya apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mulane ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jaben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini juga Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu enggak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, yang misalnya murid sempu wojok, coba dibuatnya pangeran nang bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger apa mlebu swarga, tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek mlebu swarga kan wis gak ngel-ngelo. Dadi ana ulama iku sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ra buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulane sampeyan niku Gus, karena ada di wali suka Nabi, mun pasrahno kula mah. Akhirnya muni kok goleki terus ke sentimen bar. Barno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo kok training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil haid, ada yang tidak. Kalau mindawatil haid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim
Pokoknya yang namanya iddah 3 kali masa suci. Niku untuk ilmu konti. Kok ujung ini pokoknya. Maksudnya nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digo dhewe ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya. Jadi dong toh? Masa alim semaju. Mohon Gus mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina umay gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, 2 ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir Munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab maca tafsir Munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau Gus, bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara wong Arab kan bingung. Piye rekibe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Orang Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya kita bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, seperti bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nek nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Nah, wa dhilli mamdud wa ma itu kak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhilli mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira lamaqtu'ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh.
Lasing kok. Dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang shahir ya, yang shahir apa aurobuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel? Jadi pokoknya Allah aku cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngene iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kowe ora ngono, ya gobloknya jadi terusno ya lereni saat ini. Maksudnya itu godat makili ujung. Asih makili ujung. Lah salat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya engke, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ana khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu kai falanu. Lah ya baba ora apal ora usah maca iku. Falanu khiyanah. Falanu. Dari wah kita ape buret. Iku uteke sing buruk. Kitab disalahno. Masuk kitabe buruk. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu fiyana. Barang buruk digo alasan. Falanu. Lah bawis tu khutbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khutbah suwi-suwi ku lha opo. Lho enak lho khutbah, dawuhe Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khutbah cepet ae. Dadi kok enak sakjane mergo ora iso. Tapi kok digo alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu nira baru. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban tuh sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kau wong alim, mau kita keliru. Wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Subhanallah. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Toha kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng was mulai katut babon. Oh nasib penting, nasib penting. Pol nasib. Kan lagi senengi wong para pejabat darah nida, dah gembina, semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib elek, dah golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben go. Nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya, dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kados wa fi sidri makhdud wa talqin. Jadi talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya pisang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih swarga? Paham kan? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan, ngaji ke jalan Gus Pak mulai wong ikrok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus
Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin ngoten sampai sing ono kan. Ya iku jenenge apa ngambil apa? Ora kok terus sing ngaji mu wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok atus. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til iku gak. Dong ya. Dong pinter ya. Ganjaran ku akeh tenan. Mintro tak menagi. Jos tenan. Pokoknya yakin nek pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, napa? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul lahuma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon di sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat iki, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini rungokno tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai ya sini. Marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak rahasia nak nangani cah nakal ya ora usah dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama Nama jadi golek iku. Nama. Wah, ya elek-elek aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sebenarnya sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementara wanita tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madhabun al-qawahati. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya madhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan madhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampu 10 juta. Gayane nomor 3 padahal itu yang penting. Ben ketara ora kedonya dadi di modus pertama hafal 10 juz. Berperilaku baik, jebule nomor 3. Bayar uang gedung 10 juta. Sajane sing penting di cara yayasan. Gak kira-kira, sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke sudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran, karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane di Malaysia anak kon mulai ngomong adik Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas dia sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Wis UMR ya wis ngono ya. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan, sakniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan yo makani guru-guru. Macam-macam. Itu dua hal yang kita pasti ketemu pangeran tuh wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimu. Saune ulimu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Pintulan.
Iku ya umatku, iku ya gaweanku, udah mbok tolak. Alasanmu. Terus ki piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Repot Mas. Mas ngono iku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran berderti ngono, cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesyah ning pangeran. Kulo rawani. Are rawani wis. Ora ya ora mari ya ora mikir. Kok ngene iki lho, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Opera terus iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya Mas. Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat belum? Makannya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki nak tak tolak iku mlebu ayat wala tatrudu. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Tahu, dong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji ini maju. Jadi, yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe, kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula. Kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap loh sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk kayak Mbak Arwani, ada yang nunggu nakal-nakal kayak Gus Mit. Kita ini paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus ulama pidato Tuhan misalnya, enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan. Cuma aku produk liu nyejajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku dilebokno itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh, misalnya Gus Afif di pondok unggulan, Kiai Mansur di pondok unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus begini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengiran. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur eleh. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mbek kowe. Iku wae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal biayane cah iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Terus Munib isin dhewe ya aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang kok mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Ditakoi mbek aman. Lah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu.
Jadi dia berangkat itu gowo. Lah sisane iku nggo kenangan. Akhirnya ya aku di kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Ditakok, saya ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanan ini saya nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahno pengirannya, tetap disalah. Makanya ini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramadi, pasti ramadi gampang nulari. Sing nakal, gampang. Nah akhirnya kiai tinggal gue baidah darul mafasid, tapi nak cara aku tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu, ya sudah pasaran oban. Apa saya ini diumumno mundip? Lha ya ada urunan. Lha ya ada urunan. Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok metal. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai dia. Jadi suanten. Santri darah mirip kiai ini swanten. Ya guys, setuju ya? Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama Manut Bahmun yang punya pengajian umum. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sing kira-kira hati. Wong ngutangi wong sampai sing kebulet. Sing rati bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macem sing meh pegatan nganti meh wayo ana to kabeh. Ya iku mau tarafail laili. Aqimis shalat apa? Tarafain nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Kan arah percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak ora percaya delok. Kandhanane kok angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir idza aslam. Napa al kafir idza aslam. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Zaman jatuh. Menak niat siar ya ora. Mereka ganjarannya loro Gus malah siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo rumah no, kita tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul husla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayu jibul husla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslam. Orang kafir kalau masih.
Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Aja komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok itu keliru aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Rungono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan, Gus. Saya mau syahadat. Raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sapa? Allah. Ya serano pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada. Harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh, meneh sik tak tukar rokok sik sampe sik. Karena apa meneh kenalan, jadi nanti yang putih. Pulau Bali, pun kapan rawuhe? Wah, mau malah haram sudut langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya. Dong ya. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe. Paham guys? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang banyak nyuruh orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Bahasa Indonesia salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayaan toh disyuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayaan toh. Tapi tetap proses Islam. Yo coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar hatuha dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Syahadat itu namanya prosesi Kang. Nah prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai Islam. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih terus wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan, neng jalan kecelakaan. Pas toha itu pasti itu katokan cekak. Seprapat. Ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dekne kelambinan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi nulung. Mergo dekne iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak mubalek lagi seprapat ya maksud. Iki sentimen betul. Orang tahu baju aja. Seberapa tuh? Kalau cekak elek. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pongkong. Wajib ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Ya, pinter.
Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah itu. Ora terima salah buyute salah. Yo kapan-kapan ana kancamu kafir masuk Islam, yo sak ndek sakal senajan to nganggo bahasa Indonesia sejo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kayak dikongkon mandi, terus seremonial, terus kiai-kiai diundang, terus disote, terus Gus Afif kok ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus alhamdulillah. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan. Apa waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya Gus. Yang baca Quran itu adiknya kan. Cuma adiknya tukarannya BIP nih Gus. Gelutnya itu apa IP deh? Hobab IP. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hubab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya. Zaman itu menorong terjilid semuanya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam. Jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar juga niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran. Itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci. Makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut gitu. Atus deh. Orang atus moco kan gitu. Orang moco terus tadi nangis deh. Ini nggak mungkin karangan manusia toha. Misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksinakan, tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya mang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah, hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita taruh khus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus sing jadab-jadab ning Pasuruan aku ya kenal sing bala-bala ning bapak dia kenal Gus. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak biru-biru. Biru-biru, taralan. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sak tulisan. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa kenal. Ya beberapa ada. Itu nggak boleh banyak-banyak ya, kenalan ini orang oleh agak-agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis. Kiai Fakih, kerana Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti iku Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafal doa di dunia, gak munggah kan? Kita koi. Nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal Pak, sowan mondok ya ora munggah. Itu langsung diunggahno. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cung? Nggih baleni, Mbah. Tambah ra munggah.
Karena tidak wajib mensyafaati apa? Kalau dalam konteks Tuhan kan liar tadi ya. Tuhan umpama loh, Tuhan. Tuhan sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukhafadah gimana? Cocokan. Mbak Dusun Mbak Tekir. Akhirnya cara pulau sopan. Ono apa, Cung? Teng termi tanpa ora. Munggah kabeh. Karena kiai itu mesti wedi to nek balik wong balik ning Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning dhuwur gua ya banyak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, nabi tuku ape mobil. Nah saiki enggak mungkin. Kalau sekarang enggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa Tuban ya asli. Kita aslinya asli ning toa. Kan ini wong Tuban. Kita uni mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam. Sing wali misalnya jenenge Umar. Sareng dituku ya Mas misalnya 500.000 bari itu dituangkan mesti dibuat. Itu sampai bertahun-tahun, sampai dia bangkrut terus mati. Biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kamu. Ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jagan deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karo mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dek itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada rito kalau mereka minum. Dan cara mencegah saya itu ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti dunia nih teh. Kena buat tiru. Tapi kan dunia teh aku balik aja. Lanjut. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Tapi jadi tiru karena gak cukup. Benar kata ini gak cukup kan? Bocor korotok ngentaruh biro. Ora cukup. Dunia nih soleh sa Indonesia ora cukup. Transaksi. Sehingga wali-wali. Karena ya dia juga jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa Mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani wong nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal, sekarang bisa. Pas pertama latihan jadi wali, itu ya kayak mudik penuh pahpoh sunnah Rasul, persis. Singkat cerita ketemu itu Mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan yang laut, nih gue kisik gitu, nih gue apa nih? Kisik laut. Pantai. Bahasa Indonesia, yang KRI pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa kok pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan. Ya, mari cekak ukuran itu ya jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jengkol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya sampai masyarakat orang negara ya sampai wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah dia wali amatir, belum kutub. Masih amatir, masih latihan, masih diuji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk benas sama waladi, dia duduk neng antarane langit tuh, ngenteni. Sa'roni, jadi saya jangkar, dia senior. Cangkemmu sing apik. Dekne iku padahal ada men cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Wagen banget, Bro. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali.
Dene mau lu nggone ngisor Mas, mergo kok darani kalah kelas. Wali ini ya gaya. Lane wali ku yo oleh gaya ono sanate. Kaya kula ngaku wali Mas ini ya keberatan. Nah, tapi Bang kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lha kene nopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah ya dakwah iku. Mun jenengan mau jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Rabina, terus kowe nak ketemu Nabi, papoh ning podium ngaram notok Rabina. Bareng untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu ha, sing kabar bal-balan. Ora untuk sangu proses bi. Wes sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake cek. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Papoh tok kan? Ya sing papoh sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung dia Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita itu siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tobaqatul Auliya, klasmen para wali. Dijelas di mana orang jenengmu yakin. Padahal kitabmu sampean orang no. Oh, ini malah orang. Iku wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Wono kan. Iki cetak boleh jenengmu sebenarnya melbune kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena itu tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat lah ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan gak mungkin. Tapi kalau kamu milih gak mau ya gak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sapa? Ya cek ae. Coba. Dicoba. 12. Sing dada sing ndi kan kok. Kono dadi salihah apa kowe sing. Ya cek ayo lho Mas Sarate. Wong syarate ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yup-yupi aras. Iku jar dawuh Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafu. Syaraté kok ayu menarik, ngajak. Terus kowe muni ra gelem. Ayo wali, ra jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Iku orisinal lho dawuh Kanjeng Nabi, sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nomor terakhir itu di antarane apa? Wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafu. Boten astagfirullah. Coba lebar disusuli di kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik apa? Balata trukti. Makanya kalau nu syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa menghormati kiai sing nangani itu bapak yang menghormati kiai. Oh cuman sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Loh aku rata pidato, aku rasa pidato aku seneng. Biar si aru itu penting. Rezeki yo penting ya. Baik, so terus nadewe. Cetek gue ya terus nadewe nambah. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram. Tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada percontohan seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo itu kan. Udeng-udeng agak cobaan, ke udeng-udeng. Is biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara is biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya rapopo orang sing larang wae. Enggak artinya biasa. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum zuhur kalau cerita Khalid itu preman.
Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Singkat cerita Hawariyin sing rai-rai kok munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia abtoa Mas Yahudia mengendorkan apa? Jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin kan. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh yang itu yang itu. Liyas ta'nifa al-amal sama siapa alteknya? Liyas ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Dan mau apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala tatrudi, jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan kamu jangan terus kritik, ora Quran ya kayak keliru. Meroteksi anak uang ora gampang. Bicara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Misalnya tuh ngandani, uang nih semua mas bisa lah, cara mondok ora oleh. Munib yo ora. Wong iso mau Pak, mesti pikirane dhuwit wis sufilah lho. Wiridane wis dhuwit ku penting. Terus ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini, turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa iku repot kabeh. Terus kanyeben sithik wato. Kan ngel-ngelo wong, mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri itu, enggak nak virus mulu, virus ketunya. Mana Dewi Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas, tadi dua ya tenang. Lo santri kelas tuh, zaman gue jadi santri, kiai sopo buat cucuk, gue kelas cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai bagai musuh, kan rival apa? Attaku ahwa akum qaddalaku idza wa ma ana minal muhtadin. Kul ngucap sira Muhammad ini sak temene ingsun nuhi dilarang sapa ingsun. An a'budu ing yen to nyembah ingsun alladzina ing perkara akeh. Tad'una kang nyembah sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh min dunillah sange saliyane. Mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gadah makom napa ala bayinatim berok. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulya-mulyane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu enggak suka kamu.
Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing rasa apa? Akhirnya kayak sadar. Sing mulai kowe ning kandungan sing rumat ya Allah. Kowe ning donya sing lola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan ning Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kayak ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo dhewean ning kandungane mbokku yo dhewean ning kuburan yo dhewean kok ngadepi hisab yo. Terus kowe apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Ya ora ono ngono-ngono. Mana takut ya apa iso maca jajal. Perkara tak. Jadi gue sawi ngalem itu jajal waca ngarepku. Terus kayak meniki. Ampun bersorak butuh sakit terus Gusti. Iki ya rasa engket tak kok ngarep repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin rabbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah kowe iki jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang tuh gini. Ketika Anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing ngarep. Tak warai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri lek kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan ben kuat ibadah. Mbak pidato lah cara doa kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, engko suwe dadi wali. Ya tak baleni meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa aja? Kalau bela-belani dadi alasan. Mulane ke ora dadi wali perkara ini. Utekmu wae lek. Kowe turu ben istirahat. Berarti ke didikte istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Wis istirahat itu sopo kok sampe iso dekte kowe. Mulane ora wali, mergo ilmune ku cekak, paham ya. Mboten tak latih, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin. Kepengen sing dikte namung Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, dibeli jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya sih bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane gue jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayyinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati seneng kita kok, kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Anak gue kan enggak mati, kudusane akeh. Jadi malaikat wis roh. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artine kaya-kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Dadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal wis karuan wis sero. Makanya terus kul ini ala bayyinatin rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim boh sakune. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas.
Lah ora ikhlas piye? Jari hikam nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu apa? Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit apa? Kan duit pengiran. Ya duit pangeran terus pangeran ngongkon sedekah. Jadi dikene atas nama perintah pangeran kan koyo mau maklar ngono to. Agen. Akhirnya apa? Nah terus merasa ngamal dia jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak dia murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yo ngono, pinter yo seneng, ra pinter yo seneng, kabeh kersane. Apa penak. Rodok Jabariyah sithik-sithik. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.